Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pada sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis bernama Alia yang berusia 12 tahun. Kehidupan Alia tak pernah mudah. Sejak ayahnya meninggal ketika dia masih kecil, Alia tinggal bersama ibunya, Rina, yang bekerja sebagai buruh tani di ladang milik orang kaya. Namun, meskipun ibunya bekerja keras, hidup mereka tak juga berubah menjadi lebih baik. Rina memiliki sifat yang sangat keras dan penuh kekesalan. Alia seringkali merasa disalahkan atas segala kesulitan yang mereka hadapi. Setiap kali ibunya pulang dari ladang, kelelahan dan marah akan segala hal yang terjadi sepanjang hari, ia akan melepaskan kemarahannya pada Alia. Kata-kata tajam dan penuh kebencian sering keluar dari mulutnya, membuat Alia semakin merasa tak diinginkan. "Ibu capek, tapi kamu malah cuma duduk di rumah. Apa yang bisa kamu lakukan selain menghabiskan waktu dengan sia-sia?" kata Rina dengan suara yang penuh amarah, sementara Alia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang ingin jatuh. Alia tahu, ibunya tak pernah benar-benar mencintainya. Sejak kecil, Alia selalu merasa seperti beban. Tiap kali ibunya melihatnya, ia hanya melihatnya sebagai penghalang dari semua kesulitan hidup yang mereka alami. Rina lebih sering bercerita tentang betapa kerasnya hidup tanpa ayah, tanpa dukungan dari siapapun. Dan Alia, dengan segala ketidakberdayanya, selalu menjadi sasaran kemarahan ibunya. Hari itu, seperti biasa, Alia dibangunkan lebih pagi dari biasanya. Rina menganggap bahwa Alia sudah cukup besar untuk membantu pekerjaan rumah, meskipun Alia masih sangat muda dan seharusnya bisa menikmati masa kecilnya. Ia disuruh mencuci piring, membersihkan rumah, bahkan merawat ladang kecil di belakang rumah yang mereka miliki. Tidak ada kata istirahat dalam kamus hidup mereka. Namun, pagi itu ada yang berbeda. Rina memutuskan untuk pergi ke ladang lebih awal tanpa memberitahu Alia. Tanpa alasan yang jelas, ia hanya mengatakan, "Aku pergi, kamu jangan ganggu." Dengan begitu, Alia tetap sendiri di rumah, seperti biasa, terjebak dalam dunia yang penuh kesepian dan kehampaan. Namun, saat itu ada sesuatu yang mulai meresap dalam hati Alia. Meskipun ia sering diperlakukan dengan kejam, ia masih berharap bahwa suatu hari nanti, ibunya akan melihatnya dengan cara yang berbeda, bahwa ibunya akan mencintainya sebagaimana layaknya seorang ibu mencintai anaknya. Tapi, harapan itu terasa semakin jauh dari jangkauan, seperti bintang yang tak pernah bisa diraih. Alia tahu, dalam hatinya, bahwa ia sedang berjuang sendiri. Tidak ada pelukan hangat dari ibunya, tidak ada kata-kata penyemangat yang membuatnya merasa dihargai. Alia hanya memiliki dirinya sendiri, dan satu-satunya yang bisa dilakukannya adalah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Suatu sore, setelah matahari mulai terbenam, Rina pulang dari ladang dengan wajah yang lebih muram dari biasanya. Ia membawa berita buruk yang membuat hati Alia semakin hancur. "Alia," suara Rina terdengar serak dan lelah. "Kita harus pindah dari sini. Aku tidak bisa lagi bekerja di ladang itu. Mereka memecat aku karena aku terlalu lelah dan tidak bisa bekerja dengan baik." Alia menatap ibunya dengan mata yang terbelalak. Tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Apa yang akan kita lakukan sekarang, Bu? Kita tidak punya tempat lain untuk pergi." Rina hanya menghela napas panjang, menatap Alia dengan penuh kebencian yang tak terungkapkan. "Kamu hanya bisa berharap hidup akan lebih baik. Tapi aku rasa kita tidak akan pernah bahagia. Selama kamu masih ada, aku akan selalu merasa terhambat," kata Rina dengan nada penuh ketidakpedulian. Kata-kata itu menghantam Alia seperti petir. Selama ini, ia sudah berjuang untuk mendapatkan sedikit perhatian dari ibunya, namun ternyata semua usahanya sia-sia. Rina, yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya, justru menjadi sumber dari semua rasa sakit hati yang dialaminya. Dan di malam yang sunyi itu, Alia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit yang gelap di luar jendela. Ia ingin sekali berteriak, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Yang ada hanyalah air mata yang mengalir tanpa henti, tanpa ada yang peduli.
Ia merasa bahwa dunia ini sangat tidak adil, dan bahwa tak ada yang bisa menghentikan penderitaannya. Hari-hari berlalu dengan penuh penderitaan bagi Alia. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan berat, mengetahui bahwa kehidupan yang ia jalani tidak akan pernah berubah. Ibunya, Rina, semakin hari semakin keras dan tidak peduli. Alia merasa semakin terasing dari ibunya, seakan ada tembok besar yang memisahkan mereka. Ia berusaha untuk tetap kuat, tetapi semakin lama, ia semakin merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Pada suatu hari, Rina datang ke rumah dengan wajah penuh amarah. Sepertinya ada sesuatu yang buruk terjadi di ladang, dan kemarahannya harus dilampiaskan. Alia, yang sedang duduk di meja makan, menatap ibunya dengan cemas. Ia sudah terbiasa dengan ledakan emosi ibunya, namun kali ini rasanya berbeda. Kamu tahu, kan, aku sudah berusaha keras untuk kita hidup lebih baik, tapi kamu hanya duduk diam, tidak membantu apa-apa. Bentak Rina dengan suara yang penuh kebencian. Alia terdiam, matanya menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai muncul. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut ibunya terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Tapi Bu, aku sudah mencoba. Aku, kata Alia pelan, tetapi Rina memotongnya dengan keras. Jangan sok tahu, kamu hanya seorang anak. Apa yang bisa kamu lakukan? Rina menyahut dengan penuh penghinaan. Alia merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata ibunya selalu membuatnya merasa kecil dan tak berarti. Setiap kali ia mencoba berbicara, ibunya selalu menanggapi dengan ejekan dan hinaan. Seiring waktu, Alia merasa semakin terasing, terjebak dalam dunia yang penuh kebencian dan ketidakpedulian. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Alia berbaring di tempat tidurnya dengan perasaan kosong. Ia merasa seperti hidupnya tidak punya arah. Ibunya yang seharusnya menjadi tempat pelindungnya, justru menjadi penyebab utama dari semua rasa sakit yang ia rasakan. Dalam keheningan malam, Alia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ia akan pernah merasa dicintai? Apakah ada orang yang peduli padanya selain dirinya sendiri? Namun, dalam keputusasaannya, Alia masih menyimpan sedikit harapan. Ia berharap suatu saat nanti, ibunya akan berubah, bahwa ibunya akan menyadari betapa besar perjuangannya dan betapa banyak yang telah ia korbankan untuk keluarga mereka. Tapi harapan itu terasa semakin kabur, semakin jauh dari jangkauan. Suatu hari, Rina membawa kabar buruk lainnya. Ia mengatakan bahwa mereka akan pindah lagi, kali ini jauh dari desa mereka. Keputusan itu membuat hati Alia semakin berat. Tidak ada tempat di dunia ini yang terasa seperti rumah bagi mereka. Alia tidak tahu lagi harus berharap kepada siapa. Ibunya yang seharusnya menjadi orang yang memberinya cinta dan perhatian, justru menjadi sumber utama dari semua rasa sakit hatinya. Alia, kita akan pindah lagi. Kali ini kita akan tinggal di kota besar, kata Rina dengan nada yang datar. Kita harus mulai dari awal lagi. Alia merasa perasaannya terombang-ambing. Ia ingin berteriak, mengatakan bahwa ia tidak ingin pergi, bahwa ia tidak ingin menjalani kehidupan seperti ini lagi. Tetapi mulutnya terasa terkunci, seolah-olah kata-kata itu tidak pernah bisa keluar. Kenapa kita selalu harus pindah? Kenapa kita tidak bisa tinggal di satu tempat dan merasa bahagia? Tanya Alia dengan suara lemah, tetapi Rina hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Karena hidup ini keras, Alia. Tidak ada tempat yang mudah untuk kita. Jadi, kita harus berjuang untuk bertahan, jawab Rina dengan nada yang kaku. Jangan pernah berharap pada kehidupan ini. Alia menatap ibunya dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa kasihan pada ibunya, karena hidup ibunya memang sulit. Tetapi di sisi lain, ia merasa sangat kecewa. Mengapa ibunya tidak pernah melihat betapa kerasnya ia berusaha untuk membuat segalanya lebih baik? Malam itu, Alia menangis dalam diam. Tangisannya seperti sebuah jeritan yang tak terdengar, terjebak dalam lubuk hati yang dalam. Ia ingin merasakan cinta, ingin merasakan ada seseorang yang peduli padanya, tetapi semuanya terasa sia-sia. Ia merasa sendirian, terkucilkan dalam dunia yang penuh dengan rasa sakit dan ketidakpastian.
Alia tahu, hidupnya mungkin tidak akan pernah berubah. Mungkin ia akan selalu menjadi anak yang tidak diinginkan. Anak yang dianggap beban oleh ibunya sendiri. Namun, ia tetap berusaha bertahan, meskipun dengan hati yang hancur. Mungkin suatu hari, ibunya akan melihatnya. Mungkin suatu saat nanti, cinta itu akan datang. Tetapi untuk saat ini, Alia hanya bisa berdoa agar hidupnya menjadi lebih baik. Pindah ke kota besar bukanlah perubahan yang diharapkan oleh Alia. Meskipun awalnya ada harapan baru yang muncul, kenyataan lebih keras dari yang ia bayangkan. Di kota, kehidupan mereka menjadi semakin sulit. Rina, yang seharusnya berjuang untuk mencari pekerjaan lebih baik, malah semakin terperosok dalam rutinitas yang membuatnya semakin tertekan. Alia menyadari bahwa hidupnya bukan hanya tentang berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga tentang mencari cinta yang tidak pernah datang. Di kota, Rina bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pekerjaan yang sangat berat. Ia pergi pagi-pagi sekali dan baru pulang ketika malam menjelang. Alia, yang kini berusia 13 tahun, harus mengurus semua pekerjaan rumah sendirian. Tidak ada teman, tidak ada orang lain yang bisa diajak berbicara. Ia merasa semakin jauh dari ibunya, bahkan saat mereka berada di tempat yang sama. Rina selalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak pernah memiliki waktu untuk berbicara dengan Alia. Setiap kali Alia mencoba mendekat, Rina hanya memarahinya atau mengabaikannya sama sekali. Hari-hari berlalu dengan hampa, dan Alia merasa dirinya semakin tenggelam dalam kesendirian. Ia merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah berubah. Semua harapan yang dulu pernah ia miliki kini tampak seperti ilusi. Ia bertanya-tanya, apakah ia akan pernah merasakan kasih sayang yang sesungguhnya? Apakah ia akan pernah merasa diterima di dunia ini? Satu-satunya pelarian Alia adalah pergi ke sekolah. Di sekolah, meskipun ia tidak banyak berbicara dengan teman-temannya, ia merasa sedikit lega. Setidaknya di sana, ia merasa ada kehidupan yang normal. Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Ia masih merasa terisolasi, seperti ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk benar-benar menjadi bagian dari dunia. Ia ingin berbagi cerita, ingin merasa bahwa ada seseorang yang mengerti dirinya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Suatu hari, ketika Alia sedang berjalan pulang dari sekolah, ia bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di bangku taman. Pria itu memandangnya dengan senyum lembut dan mengajak berbicara. Alia merasa sedikit canggung, tetapi rasa kesepian membuatnya membuka mulut. "Apakah kamu merasa sendirian?" tanya pria itu dengan nada lembut. Alia terkejut, seolah-olah pria itu bisa membaca pikirannya. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. "Aku tahu rasanya," kata pria itu sambil tersenyum. "Kadang hidup ini terasa sangat berat, dan kita merasa tak ada yang peduli. Tapi percayalah, selalu ada harapan, meskipun kadang kita tidak bisa melihatnya." Alia menatap pria itu, mencoba menyerap kata-katanya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Ia tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba, air mata Alia mengalir tanpa bisa ditahan. Ia ingin menangis sekeras-kerasnya, tetapi tak ada tempat yang aman untuk melakukannya. Pria itu, yang melihat kesedihan Alia, berkata dengan lembut, "Terkadang, kita harus memberi kesempatan kepada diri kita sendiri untuk merasa bahagia. Jangan biarkan dunia ini merampas kebahagiaanmu, meskipun semuanya tampak suram." Alia merasa seolah-olah ada cahaya yang menyinari hatinya yang gelap. Kata-kata pria itu seperti air yang mengalir ke dalam gurun pasir hatinya, memberikan kehidupan yang sudah lama hilang. Meski ia tidak tahu siapa pria itu, ia merasa sedikit lebih kuat. Namun, perasaan itu hanya sementara. Saat ia pulang ke rumah, semuanya kembali seperti semula. Ibunya yang masih tak peduli, pekerjaan rumah yang menumpuk, dan hidup yang terus terasa berat. Namun, ada satu hal yang mulai berubah dalam hati Alia. Ia mulai mengingat kata-kata pria tua itu setiap kali ia merasa putus asa. Ia mulai memahami bahwa meskipun ibunya tidak pernah menunjukkan kasih sayang, ia masih bisa menjadi kuat dengan caranya sendiri. Ia tidak harus bergantung pada cinta yang tidak pernah datang,
melainkan pada kekuatan yang ada dalam dirinya sendiri. Tetapi, meskipun ia berusaha untuk menjadi lebih kuat, kenyataan yang ia hadapi masih sangat keras. Setiap malam, sebelum tidur, Alia akan menangis di bawah selimutnya, menahan rasa sakit yang semakin dalam. Ia berharap, suatu hari nanti, ibunya akan menyadari bahwa dia sudah berjuang sekuat tenaga, bahwa dia membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata kasar dan kekerasan. Alia ingin ibunya tahu betapa ia mencintainya, meskipun ia tidak pernah mendapatkannya kembali. Ia ingin ibunya menyadari bahwa ia bukanlah beban, bahwa ia juga layak untuk dicintai. Tapi itu semua hanya harapan, dan harapan itu semakin jauh dari kenyataan. Seiring berjalannya waktu, Alia semakin terperosok dalam kesendirian yang mendalam. Meskipun ia berusaha untuk bertahan, semangatnya mulai pudar. Ibunya, Rina, semakin tidak peduli, dan Alia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya setiap harinya. Namun, satu hal yang tidak bisa diambil dari dirinya adalah keinginannya untuk bertahan. Meskipun perasaan terluka dan kecewa selalu menyertai setiap langkahnya, ia bertekad untuk terus maju. Suatu hari, ketika Alia sedang berjalan pulang dari sekolah, ia mendapati sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan. Di depan rumah mereka, terlihat sebuah mobil mewah terparkir, dan seorang wanita yang sangat anggun keluar dari mobil tersebut. Wanita itu mengenakan gaun mewah dan berjalan dengan langkah anggun menuju pintu rumah mereka. Rina, yang tengah berdiri di luar, tampak berbicara dengan wanita itu dengan penuh rasa hormat. Alia merasa ada sesuatu yang aneh. Ternyata, wanita itu adalah seorang teman lama Rina yang baru kembali dari luar kota. Ia adalah seorang wanita kaya yang hidup dengan penuh kenyamanan, jauh berbeda dari kehidupan Rina yang penuh perjuangan. Alia mengamati percakapan mereka dari jendela kamar. Perasaan cemburu dan bingung mulai merasuki hatinya. Mengapa ibunya begitu menghormati wanita ini, sementara dia sendiri selalu dihina dan diperlakukan dengan buruk? Pada malam itu, setelah wanita itu pergi, Rina datang ke kamar Alia. "Alia, kamu harus tahu sesuatu," kata Rina dengan suara lebih lembut dari biasanya. "Aku sudah bekerja sangat keras. Dan sekarang, aku punya kesempatan untuk keluar dari kemiskinan ini. Aku punya rencana." Alia menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Apa rencananya, Bu?" tanyanya pelan. Meskipun dalam hatinya, ia sudah bisa menebak bahwa ini bukanlah sesuatu yang baik. "Rencanaku adalah bekerja lebih keras lagi. Tapi kali ini, aku akan mencari pekerjaan yang lebih baik, yang bisa membuat kita hidup lebih nyaman. Aku bertemu dengan teman lamaku tadi, dan dia menawarkan peluang besar. Mungkin kita bisa pindah lagi ke tempat yang lebih baik," jawab Rina. Alia merasa hatinya tercabik-cabik. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa senang atau sedih mendengar kata-kata ibunya. Apakah ibunya akan meninggalkannya lagi? Ataukah kali ini benar-benar akan ada perubahan? Dalam sekejap, berbagai perasaan bergejolak dalam dirinya. Namun, kata-kata ibunya tidak berhenti sampai di situ. "Alia," Rina melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Aku harus pergi dan bekerja jauh dari rumah, mungkin untuk waktu yang lama. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Kamu sudah cukup besar untuk mengurus dirimu sendiri." Alia terdiam. Ia merasa seperti dunia ini begitu tidak adil. Ibunya, yang seharusnya menjadi tempatnya bergantung, justru mengabaikannya. Lagi-lagi, ia harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa ia bukanlah orang yang penting dalam hidup ibunya. "Bu, apakah kamu benar-benar peduli padaku?" Alia akhirnya bertanya dengan suara bergetar. Ia tidak bisa menahan perasaan yang sudah lama terkunci dalam hatinya. Rina menatap Alia dengan tatapan yang kosong. "Kamu sudah cukup besar untuk mengurus dirimu sendiri. Aku melakukan ini untuk kita, untuk kehidupan yang lebih baik," jawabnya, tanpa emosi yang berarti, tanpa menyadari betapa dalamnya luka yang ia tinggalkan. Malam itu, Alia merasa hancur. Semua perasaan kecewa, marah, dan terluka yang sudah lama ia pendam akhirnya meledak. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Dunia yang ia kenal selama ini,
Dunia yang ia harapkan bisa memberikan kenyamanan dan cinta, justru penuh dengan pengkhianatan dan kekecewaan. Namun, di tengah tangisannya, Alia mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Ia mulai mengerti bahwa meskipun ibunya tidak pernah memberinya kasih sayang yang seharusnya, ia masih memiliki dirinya sendiri. Ia masih bisa memilih untuk melangkah maju, untuk mencari kebahagiaan meskipun dunia seakan menentangnya. Hari-hari berikutnya, meskipun perasaan sakit itu masih ada, Alia mulai mencoba untuk menerima kenyataan. Ia tahu bahwa ia harus belajar untuk tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaannya. Ia harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri, meskipun dunia ini penuh dengan luka. Ibunya akhirnya pergi, seperti yang dijanjikan. Rina meninggalkan Alia dengan janji yang tidak pernah terpenuhi, dengan harapan kosong yang kini menjadi kenangan pahit. Tetapi, meskipun semuanya terasa gelap, Alia tahu satu hal yang pasti, ia akan terus hidup. Ia akan terus berjuang, meskipun tidak ada pelukan hangat yang menanti, meskipun dunia ini tak pernah memberi keadilan yang ia harapkan. Alia, akhirnya, belajar untuk merangkul dirinya sendiri, mencari kebahagiaan meskipun dalam keheningan yang menyakitkan. Ia tahu, suatu hari nanti, ia akan menemukan tempat yang lebih baik, tempat di mana ia bisa merasa dicintai, bahkan jika itu hanya berasal dari dirinya sendiri.